Marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah mengizinkan kita untuk beribadah hari ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu keempat setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di dalam kehidupan kita karena kasih-Nya yang mengikat persaudaraan di antara umat-Nya. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Tuhan karena Dia yang menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Dia karena kasih-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilan-Nya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Dengan sukacita dan sorak-sorai kita agungkan nama Tuhan, kita bernyanyi Tuhan Allah hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon penuhi dan terangi hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami
sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu 4 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 1 dengan 5. Demikian bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di sorga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina ini. Kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah keluarga, di gereja, dan di masyarakat, Engkau menginginkan kami menjalin persaudaraan di dalam kasih. Tetapi terkadang rasa persaudaraan itu menjauh dari hidup kami. Kasih-Mu tidak kami jujur menyatakan dalam kehidupan kami.
kami gampang menaruh rasa curiga dan saling membenci sehingga kasih persaudaraan itu bukan menjadi tujuan persekutuan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami memohon kepadamu. Kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murkah dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu 4 setelah Trinitatis ini tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 7-15. Demikian bunyinya, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu.
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpul sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 27 Juni 2021. Yang pertama, pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah. Daulius Ilogo Tambunan. Alamat Jalan Biduri Bulan 6, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKI Pulau Mas, putra Bapak Situa Insinyur Baskar Tambunan almarhum, Ibu Rosiana Borumarpaung, dengan tunangannya Betty Indriani Borusitorus. Alamat Jalan Mulia, Sumur Batu, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Lejen Suprapto, Resotana Tinggi. Putri Bapak Jasper Sitorus almarhum, Ibu Theodor Borusirait. Pemberkatan nikah Sabtu 3 Juli 2021 pukul 9 WIB di HKI Pulau Mas. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Yang kedua, berita anak lahir. Pada hari Minggu 13 Juni 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Baginda Gunawan Manurung, Romida Lasmaria Borusinaga. Alamat Jalan Hawiseraya nomor 918 H2 Sumur Batu. Pada hari Jumat 18 Juni 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Hermanto Simajuntak SH, Priska Marlina Boruhasibuan SH. Alamat Jalan Swadaya 5 nomor 48
Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Yang ketiga, buku ibadah renungan harian Pelita edisi Juli-Agustus 2021. Dengan ini diinformasikan bahwa buku ibadah harian Pelita edisi Juli sampai Agustus 2021 telah terbit dan telah didistribusikan melalui Sintua Daerah. Buku ibadah Pelita diberikan kepada masing-masing keluarga sebanyak 1 eksemplar. Namun demikian, bagi jemaat yang membutuhkan lebih dari 1 eksemplar untuk digunakan dalam ibadah keluarga, dapat diminta kepada Sintua Daerah untuk diteruskan ke kantor sekretariat gereja. Untuk pengembangan penerbitan buku ibadah harian Pelita, melalui warta ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengisi amplop yang terdapat di dalam buku ibadah tersebut dan menyerahkannya langsung melalui kantong persembahan Sintua Daerah atau langsung kepada sekretariat gereja. Demikian warta jemaat yang dibacakan untuk kita minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan, nas khotbah untuk kita dalam memasuki minggu 4 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, yaitu tertulis di dalam kitab 2 Samuel, pasal yang pertama, ayat 17 sampai dengan 27. 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan ayat 27 di dalam perikop ratapan Daud karena Saul dan Jonatan. Saya baca untuk kita semua. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur.
kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah berada di minggu penghujung bulan Juni. Tak mudah bagi kita untuk menghadapi situasi yang tidak kita duga ketika vaksin telah kita terima, ketika vaksin untuk menghadapi serangan virus COVID-19 kita terima. Ternyata Bapak Ibu, kesusahan oleh karena COVID ini belum kunjung berakhir. Fakta situasi kita sekarang malah semakin membuat kita was-was dan mungkin bersedih. Makin banyak saudara-saudara kita yang terpapar, mungkin diri kita sendiri juga, keluarga dekat kita. Namun apapun itu situasinya Bapak Ibu, sebagaimana Daud di dalam Nas Khotbah hari ini mengalami kesedihan yang luar biasa atas kematian Saul dan terlebih kematian putranya Yonatan, yaitu adalah anak Saul yang sangat begitu baik, sangat begitu akrab bagi kehidupan seorang Daud. Dia sangat meratapi itu. Namun satu hal yang pasti, ratapan itu tidak membuat dia larut di dalam kesedihan itu, dan dia benar-benar
menyampaikan ratapan itu kepada Tuhan di dalam penuh pengharapan. Nah, Bapak Ibu, seiring dengan perkembangan zaman yang serba cepat dan berubah-ubah ini, di zaman sekarang ini begitu banyak dan begitu cepat pula informasi datang bertubi-tubi menghampiri kita melalui layar televisi, SMS, email, WA, Facebook, dan media sosial dan media lainnya. Namun satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa tidak semua informasi dapat kita telan mentah-mentah, karena ada saja yang tidak berguna atau bahkan menyesatkan. Tidak sedikit itu adalah informasi bohong atau hoax. Di dalam kitab 2 Samuel diawali informasi tentang kematian Saul dan kemenangan Daud atas orang Amalek. Informasi ini dipertegas dengan datangnya seorang Amalek dari medan perang untuk memberitahukan kepada Daud. Ia bahkan berkata bahwa dirinya lah yang membunuh Saul atas permintaan Saul sendiri. Itu boleh kita lihat Bapak Ibu dalam ayat 6 sampai dengan ayat 10. Sebagai bukti untuk memperkuat laporannya, orang Amalek ini memang menunjukkan mahkota dan gelang yang tadinya dikenakan oleh Saul. Namun pertanyaan, akuratkah informasi tersebut? Referensi dari kitab 1 Samuel 31 ayat 1 sampai dengan 10, kita mendapat informasi tentang kematian Saul, sehingga bisa saja kita katakan bahwa orang Amalek itu memberi informasi yang tidak benar. Lalu kenapa dia sampai hati menyampaikan informasi seperti itu? Tampak-tampaknya orang Amalek itu tahu bahwa Daud akan menggantikan Saul itu. Berarti kematian Saul akan merupakan kabar baik bagi Daud karena dapat memuluskan jalan Daud ke tahta Israel. Dari sini Bapak Ibu dapat kita lihat bahwa ternyata ada saja orang yang senang bahkan bersuka cita di dalam penderitaan seseorang. Dalam hal ini orang Amalek tersebut bersuka cita atas kematian Saul, dan dia menganggap bahwa sukacitanya itu juga merupakan sukacita bagi Daud, karena dapat dipastikan dengan kematian Saul maka Daud akan menggantikan posisi Saul menjadi raja. Dan ini sesuatu hal yang membahagiakan, satu hal yang membuat sukacita. Namun Bapak Ibu, tidak demikian sesungguhnya di dalam perasaan Daud. Kelihatannya si orang Amalek ingin mengambil hati Daud dan menarik keuntungan dari situasi tersebut. Namun dia salah menduga, karena bukan demikian pandangan Daud. Bagi Daud, orang Amalek itu telah membunuh orang yang diurapi Allah, dan itu merupakan kejahatan yang sangat serius, yang pelakunya patut dijatuhi hukuman mati. Dalam ayat 14 sampai dengan 16. Kematian Saul dan Yonatan, anak Saul yang merupakan sahabat Daud, juga membuat Daud sangat kesedihan, sangat kehilangan, sehingga Daud mengungkapkan rasa kesedihan, rasa kehilangan itu dengan ratapan, dan itulah yang menjadi isi khotbah kita hari ini. Dia tidak memikirkan tahta yang segera dia duduki. Dia tidak memikirkan posisi sebagai raja yang akan digantikan oleh dia, tetapi dia meratap kesedihan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih,
dalam Yesus Kristus, meski Saul memusuhi Daud dan Tuhan sendiri sudah menetapkan Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja, Daud tidak menganggap dirinya berkuasa atas Saul. Maka ia tak akan berusaha mewujudkan janji Allah itu dengan paksa atau dengan menggunakan tangan orang lain. Ini pelajaran penting bagi kita. Biarlah kehendak Allah atas kita terwujud berdasarkan waktu yang sudah dirancang dan direncanakan oleh Tuhan Allah. Jangan kita berusaha menggiring situasi dan kondisi berjalan memenuhi hasrat dan waktu kita. Tetapi tetaplah mengatasnamakan kehendak Allah. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 17, bagian dari nas khotbah hari ini disebut sebagai nyanyian ratapan, yaitu nyanyian yang digubah dan dinyanyikan khusus untuk upacara perkabungan atau pemakaman. Nyanyian ratapan semacam ini biasanya digunakan di rumah duka atau tempat penguburan. Tentu saja bentuk dan isi yang berbeda dari mazmur yang biasa digunakan dalam ibadat di bait Allah. Syair nyanyian ratapan digubah bukan sebagai puji-pujian kepada Tuhan, melainkan sebagai penghargaan, penghormatan kepada orang yang meninggal dunia. Nyanyian ratapan adalah persembahan terbaik yang dapat diberikan oleh para kerabat dan sahabat orang yang telah meninggal tersebut. Daud sebagai seorang seniman memberikan nyanyian itu kepada Saul dan Jonathan, di mana seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa di dalam kehidupannya Raja Saul selalu berencana, bahkan terus-menerus memburu Daud untuk membunuhnya. Tetapi mari kita lihat begitu mulianya sikap terbalik yang ditunjukkan oleh Daud. Seseorang yang ingin membunuhnya, seseorang yang senantiasa mengancam kehidupannya. Tetapi ketika Raja Saul yang mengancam kehidupannya itu meninggal dunia, dia justru bukan bersuka cita, dia justru bukan menuliskan suatu syair yang bernada sukacita atau kebahagiaan, tetapi justru gubahan, nyanyian yang sungguh-sungguh meratapi, yang menunjukkan dan mewujudkan rasa sedih dan kehilangan yang mendalam. Tentu Bapak Ibu, hal seperti ini sangat sulitlah untuk kita lakukan. Tetapi melalui khotbah hari ini, melalui profil Daud yang mampu berbuat demikian, maka kita juga harus mewujudkan itu. Tentu saja di dalam situasi sekarang ini semua kita serba kesulitan. Butuh saling menopang, butuh saling mendukung, saling memotivasi, memberikan semangat. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa Daud mengatakan bahwa Saul dan Yonatan adalah orang-orang yang dicintai dan ramah dalam hidup? Sebagaimana tertulis tadi pada ayat 23, kita dapat mengerti jika Daud mengatakan demikian tentang Yonatan sahabat baiknya. Namun mengapa ia juga mengatakan hal yang sama tentang Raja Saul yang banyak membuatnya sengsara, yang banyak membuatnya menderita, bahkan mengancam kehidupannya, bahkan selalu berencana untuk membunuhnya? Ada banyak hal baik yang dapat Daud katakan mengenai Yonatan, tetapi tidak untuk Saul. Namun, alih-alih menunjukkan kesalehan dan kegagalan Saul, ia justru mengatakan hal yang baik tentang Saul. Semangatnya, kemenangannya di bidang militer dan kerajaannya makmur, ayat 21 sampai 24. Di sana Bapak Ibu bisa kita lihat Daud dengan jelas memaparkan apa yang menjadi nilai positif dari seorang Saul yang sesungguhnya
di dalam kehidupan Daud sikap-sikap negatif yang penuh rancangan kejahatan, tetapi bukan itu yang dilihat oleh Daud. Kemurahan hati Daud membuat kita bertanya-tanya, seberapa seringkah kita memikirkan dan menghakimi kelemahan musuh atau orang yang memusuhi kita? Seberapa seringkah kita tersinggung ketika orang lain menemukan kebaikan dari orang yang telah menyakiti kita? Seberapa dalam kita larut dan tenggelam dalam keburukan lawan kita, sehingga kita tidak dapat lagi melihat kebaikannya yang dilihat Allah dan juga dilihat oleh orang lain. Alkitab berkata bahwa kita perlu menyerahkan pembalasan dalam tangan Tuhan, sebab ketika Yesus kembali kelak, Dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. 1 Korintus 4 ayat 5. Apakah kita hanya memusatkan perhatian pada sifat buruk dari lawan kita? Menekankan sifat-sifat positif dari orang yang menyusahkan kita adalah cara yang baik untuk menghilangkan kejengkelan dan untuk mengubah kebencian menjadi kasih. Matius 5 ayat 44. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, kebencian akan menjadi kasih persaudaraan apabila kebesaran jiwa ditandai dengan kemampuan melihat kebaikan-kebaikan orang lain lebih daripada keburukannya. Kita akan sulit membenci seseorang ketika kita memujinya. Kita akan sulit membenci seseorang ketika kita memujinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam masa pandemik yang makin mengganas ini, marilah kita meningkatkan soliditas, kasih persaudaraan, dan membuang kebencian. Jikapun ada kita jumpai perbedaan, bahkan ada permusuhan di sana sini, mari kita segera mengikat tali persaudaraan di dalam kasih. Sebagaimana Daud, dia mampu justru lebih mengutamakan kasih kepada Saul, sekalipun di dalam kehidupannya Saul itu selalu merencanakan yang jahat, merancangkan pembunuhan kepadanya. Mari kita mengikat tali persaudaraan ini di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dan anugerah-Mu yang berkelimpahan bagi kami, terutama di tengah-tengah masa pandemik yang akhir-akhir ini Tuhan, boleh kami katakan makin meningkat, makin mengganas. Tetapi kami masih Tuhan perkenankan untuk memuji dan bersyukur melalui pujian kami di dalam ibadah hari ini. Bapa di sorga, kami sungguh terbekali sebagai anak-anak Tuhan yang tidak terlepas dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati kami. Bahkan ada saja orang yang merancangkan yang tidak baik, yang jahat bagi kami. Sebagaimana dalam kehidupannya, Daud selalu menerima perlakuan yang tidak baik dari seorang Saul, bahkan yang selalu memburu Daud dan ingin membunuhnya. Tetapi ketika Saul meninggal dunia, Daud tidak menunjukkan suatu sikap sukacita atau rasa bahagia ketika yang mencoba selalu menyakitinya meninggal dunia. Tetapi Tuhan, justru Daud menunjukkan sikap kasih yang amat mendalam, merasa kehilangan,
yang amat mendalam, duka cita yang sungguh-sungguh. Dan Daud menunjukkan itu melalui ratapan nyanyian tangisan akan kehilangan itu. Di dalam situasi yang sulit ini Tuhan, kami juga hendaknya menunjukkan rasa soliditas yang tinggi, kebersamaan yang kuat, yang diikat oleh tali persaudaraan di dalam kasih Tuhan, sebagai sesama anggota jemaat, sebagai sesama anak bangsa. Karena pandemik ini adalah mengakibatkan penderitaan bersama juga. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah tali persaudaraan di antara kami dengan sesama boleh kami wujudkan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini juga ya Bapa, kami berdoa, banyak saudara kami, teman sepelayanan kami dan keluarga yang terpapar COVID-19 dengan varian baru yang semakin mengganas, yang dirawat isolasi mandiri di rumah masing-masing di berbagai rumah sakit Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan mereka, Engkau memberikan kesembuhan dan kesehatan, sehingga mereka boleh lagi bersuka cita menjalani hari-hari hidup yang Kau berikan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pelayanan kami dalam 1 minggu ini, biarlah Tuhan yang memampukan kami, para hamba-Mu, para haladu dan para pendeta, untuk melaksanakannya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan, ayat persembahan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan ku perlihatkan kepadanya. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dan menyerahkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini,
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah online kita hari ini telah terlaksana dengan baik. Marilah kita Bapak Ibu dan saudara-saudara semua untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan mari kita tetap peduli dengan situasi kita sekarang dengan meningkatkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan yang lebih utama, mari kita senantiasa tetap berdoa. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberikan kepada kita kesehatan dan panjang umur sehingga kita boleh bertemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Hari ini terimalah salam dari kami semua, Parhalado dan pendeta gereja kita. Salam sehat. Horas.